Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggota 3 orang. Saya Alia Natasha, Saya Insinyur Awalina, Saya Anita Yulian Damayanti akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Tata Ruang Kantor dan Tata Letak Kantor. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. baik, materi pertama yaitu mengenai definisi tata ruang dan tata letak kantor. Tata ruang kantor melibatkan proses penentuan kebutuhan ruang secara detail dan pengaturan penggunaannya untuk menyusun susunan yang efisien dari faktor-faktor fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor dengan memperhatikan biaya yang sesuai. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor seperti penyusunan perabotan dan perlengkapan kantor pada luas lantai yang tersedia untuk memberikan sarana dan prasarana bagi pegawai atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerjanya dengan. Adapun tujuan tata ruang dan tata letak kantor yaitu untuk menentukan kebutuhan ruang dan menyusun pengaturan praktis dari elemen-elemen fisik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di kantor. Tujuan tata letak kantor tersendiri secara umum yaitu: 1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan dan memanfaatkan ruang secara optimal. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan privasi data. Prinsip-prinsip tata ruang dan tata letak kantor. Dalam perencanaan tata ruang atau desain kantor perlu adanya perencanaan yang matang. Dan mengenai prinsip-prinsip perencanaan tata ruang kantor tersendiri yaitu: yang pertama, analisis peralatan perabotan informasi dan hubungan dalam alur kerja sesuai kebutuhan. Yang kedua, mengkoordinasikan alur kerja sehingga bergerak secara linear dan meminimalkan krisis dari kemunduran. Yang ketiga, penataan karyawan guna meningkatkan produktivitas dengan mengatur ruangan berdasarkan aliran pekerjaan kantor dan memastikan karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan efektif. Penataan tersendiri dilakukan dengan pekerjaan serupa ditempatkan dengan berdekatan. Selanjutnya, materi asas-asas tata kantor. Asas-asas tata kantor terdapat 4. Yang pertama, asas jarak pendek. Asas jarak pendek yaitu suatu tata letak ruang kantor yang terbaik di mana memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan dapat dilakukan sependek-pendeknya atau dengan waktu yang efektif. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Penempatan para karyawan dan alat-alat kantor yang diurut rangkaiannya agar sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Ialah asas di mana suatu tata ruang kantor mempergunakan sepenuhnya ruang kantor termasuk di dalamnya secara vertikal ke atas ke bawah. Yang terakhir, asas perubahan. Ialah perubahan susunan ruangan tata kerja dapat dilakukan apabila tata letak suatu ruang kerja diharuskan untuk berubah karena alasan yang ada di atas. Selanjutnya, materi standar tata ruang kantor. Yang pertama, jenis-jenis standar tata ruang kantor. Jenis-jenis standar tata ruang kantor itu ada 3. Yang pertama, tata ruang kantor tertutup. Tata ruang kantor tertutup ialah desain tata letak untuk ruang kerja yang tertutup dan dipartisi berdasarkan lokasi. Tata ruang kantor tertutup menggunakan sekat pembatas atau tembok untuk memisahkan setiap ruang individu, menciptakan keberadaan ruang pribadi yang terpisah dari lingkungan kerja yang lebih luas. Selanjutnya, penggunaan tata ruang kantor tertutup memiliki beberapa keunggulan seperti menjaga keberhasilan pekerja, memungkinkan konsentrasi penuh karena terhadap dari gangguan yang disebabkan oleh kebisingan karyawan yang lain. Kelemahannya yaitu terdapat pemborosan ruang kantor menjadi tidak fleksibel serta pengawasan yang lebih banyak diperlukan untuk pengawasan karyawan. Selanjutnya, tata ruang kantor terbuka. Tata ruang terbuka dapat meningkatkan interaksi antara karyawan, menciptakan solidaritas dan kedekatan serta memudahkan pengawasan terhadap kinerja karyawan. Tata ruang terbuka juga mendorong tumbuhnya ide
antara bangunan tata ruang tertutup dan terbuka. Selanjutnya, memiliki kelebihan. Tata ruang kelebihan ini karena tata ruang gabungan ini merupakan gabungan dari tata ruang kantor bersekat, terbuka, dan berliterasi sehingga memberikan ruang kerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk kelemahannya itu kesulitan dalam penentuan sifat-sifat, khususnya karena tata ruang gabungan merupakan gabungan dari beberapa ruang yang kemungkinan memiliki sifat-sifat berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu standar ruang kantor. Standar ruang kantor merujuk pada pedoman atau ukuran yang ditetapkan untuk merancang dan mengatur tata letak serta penggunaan ruang dalam lingkungan kantor. Hal ini melibatkan pengaturan unsur-unsur seperti meja, kursi, penyimpanan, dan jalur komunikasi dalam suatu kantor guna mencapai efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas maksimal. Standar ini dapat mencakup aspek ergonomi untuk memastikan kondisi kerja yang sehat bagi pekerja, seperti menempatkan monitor pada tingkat mata yang benar, dukungan punggung yang baik pada kursi, dan pencahayaan yang memadai. Selanjutnya, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi kantor. Yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas meliputi yang pertama transportasi umum, yang kedua akses jalan raya, yang ketiga parkir. Faktor yang kedua, keamanan, meliputi tingkat kejahatan dan keamanan gedung. Faktor yang ketiga, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar meliputi fasilitas pendukung, kebersihan dan kualitas udara. Yang ketiga, reputasi area. Selanjutnya, faktor yang menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Yang pertama, aksesibilitas dan desain tata ruang meliputi yang pertama lokasi pintu masuk dan keluar, yang kedua rute internal,